Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang literasi sains dari ASPD Gunung Kidul tahap kedua. Sebelumnya sudah saya bahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkannya. Untuk itu, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Langsung saja, nomor 6. Nomor 6 ini materi terkait sama materi apa ini? Tentang materi pemuaian. Ini tentang materi pemuaian. Jadi di sini ada gambar sebuah bola logam yang sebelum dipanasi, terus ada proses pemanasan sama sesudah dipanasi. Nah, yang menjadi perbedaan dari gambar sebelum dan sesudah adalah ukuran dari bola logamnya. Nah, jadi di sini ketika benda itu dipanaskan, nah maka akan memuai. Nah, memuai itu apa? Memuai itu bisa bertambah ukuran. Nah, jadi proses memuai itu menyebabkan apa? Bertambah ukuran. Nah, sama apa? Suhunya naik. Nah, di suhu naik. Nah, gitu. Jadi ketika di sini ada bola logam kita panaskan, maka suhunya naik, terus akan mengakibatkan perubahan dari ukuran. Jadi ukurannya akan bertambah. Nah, gitu. Nah, dari proses itu tadi, di sini sebelum dipanasi logam itu bisa melewati celah, ya. Jadi bisa melewati ini ya, dia bisa melewati celah di sini. Tetapi setelah dipanasi, bola logam tadi bertambah besar, maka dari itu nanti ini nggak bisa melewati celah yang sudah dibikin. Nah, kesimpulannya apa? Nah, yang benar adalah yang D. Jadi ketika proses pemanasan, partikel bola logam mendapatkan tambahan energi. Nah, tambahan energinya itu apa? Energi panas. Karena panas itu termasuk energi. Maka dari itu ketika bola tadi dipanaskan, maka bola logam tadi mendapatkan tambahan panas atau tambahan energi. Sehingga gerakan partikelnya menjadi cepat gitu. Terus mengakibatkan kenaikan suhu dan volume bola logam. Gitu ya. Jadi alasannya tadi karena proses pemuaian itu membutuhkan panas atau menyerap energi. Nah, maka suhunya naik, terus gerakan partikelnya cepat dan volumenya bertambah atau ukurannya bertambah. Ya, maka jawabannya yang D. Ya, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini berkaitan sama namanya apa ini? Ini ada proses konduksi konveksi. Nah, ini berkaitan sama namanya perpindahan kalor. Nah, di perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor ada 3 jenis ya. Ada apa? Ada konduksi, ya. Ada konduksi, terus ada konveksi, sama ada radiasi. Nah, dari gambar di bawah ini, maka cocoknya yang mana? Konduksi, konveksi, atau radiasi. Nah, jadi di sini ada 2 buah logam nih. Logam 1 ini warnanya coklat, sama logam 2 warnanya abu-abu. Nah, ini disambung, terus masing-masing ada lilin. Nah, ini ada lilin hijau, lilin pink, terus ada lilin ini oranye ya, atau coklat ya, coklat sama lilin ungu. Nah, dari proses itu dikatakan ya, lilin yang merah ini memanasi bagian tengahnya. Ternyata setelah dipanasi akan merambat. Nah, perambatan kalori tanpa disertai dengan zatnya. Nah, oleh karena itu proses ini dinamakan dengan proses konduksi. Nah, namanya proses konduksi. Nah, ini rambatan ya, atau hantaran. Jadi kita cari yang kaitannya tentang konduksi. Nah, maka apa ini ya? Berarti yang kelompok 1 salah karena ini berkaitan sama konveksi. Kelompok 4 juga salah karena ini berkaitan sama konveksi. Nah, maka jawabannya antara kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti ini benar ya, ini konduksi benar, ini konduksi benar. Nah, terus habis itu apa? Kita lihat tentang daya hantarnya. Nah, daya hantar itu berbanding lurus dengan kecepatan melelehnya. Nah, di sini tak di
bacaan tadi, kemudian logam dipanasi tepat di tengah. Nah, hasil percobaannya menunjukkan apa? Lilin yang jatuh dulu. Nah, ini ya. Jadi ada lilin pertama yang jatuh itu adalah warna hijau. Nah, hijau kan ini. Nah, ini hijau. Nah, hijau ini berada pada logam pertama. Jadi, logam pertama itu memiliki daya hantar yang lebih besar dibanding daya hantar yang logam kedua. Kenapa ya? Karena ketika dipanasi pas di tengah tadi merambat dulu ya. Di daya hantar itu kemampuan untuk menghantarkan panas tadi itu. Makanya yang nomor 1 itu lebih besar karena yang lilin hijau yang nempel di logam 1 itu jatuh dulu gitu ya. Maka jawabannya ini yang nomor kelompok 3 pernyataan kedua ini benar ya. Ini daya hantar kalau logam tinggi lebih tinggi dari yang logam kedua. Maka yang kelompok 2 ini salah. Ya, maka jawabannya yang benar adalah nomor 3 gitu. Lanjut. Nomor 8. Nomor 8 ini berkaitan sama namanya grafik gerak lurus ya. Ini tentang grafik ya. Tentang grafik gerak lurus. Nah, di sini ada grafik antara hubungan V dengan T. Nah, di sini grafiknya ini lurus ya. Nah, kalau grafiknya lurus seperti itu dinamakan dengan grafik GLP. Nah, ini saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sampingnya. Kalau ada gambar gini grafik ya. Hubungan antara V dan T ya. Ini V, ini T. Nah, lurus seperti ini. Nah, ini namanya grafik GLP. Nah, tapi kalau ada gambar grafik kayak gini ya. Ini V, ini T, terus grafiknya condong ke kanan gini ya. Namanya GLBB dipercepat. Nah, ini namanya GLBB dipercepat. Nah, salah satu lagi yang condongnya ke kiri, ya berarti kebalikannya. Jadi ini V, ini T. Nah, berarti kalau kebalik ini ya, ini namanya GLBB diperlambat. Nah, ini diperlambat. Oke, gitu ya. Jadi dari gambar grafik yang ada di soal ini masuk ke GLB, bukan GLBB. Nah, langsung kita cek pernyataannya. Keempat mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan. Ini salah ya. Nah, salah. Ya udah dibahas. Grafiknya ini adalah grafik GLB. Terus B, percepatan mobil 2 adalah 40 km per jam. Ingat ya, GLB ya. Jadi kalau ini adalah GLB ya, maka apa? V itu kecepatan ya. V-nya tetap, kecepatannya tetap. Tapi apa? Percepatannya adalah 0. Jadi percepatannya itu 0. Jadi kalau dikatakan percepatan mobil 2 adalah 40 km per jam, ini jelas salah ya, karena tidak memiliki percepatan gitu. Terus yang C, mobil 1 menempuh jarak terpendek. Nah, kita cek di sini yang mobil C. Mobil 1 ya. Mobil 1 di sana. Nah, caranya gimana? Untuk menentukan ya. Jadi untuk menentukan ya jarak. Nah, jadi jarak. Nah, jarak itu sama dengan apa? Luas grafik. Nah, grafik. Nah, ini luas grafiknya. Nah, di sini kita lihat ya grafiknya yang mana ya, ini ya. Kan mobil 1 yang atas ini ya. Nah, apakah benar terpendek ini ya? Nah, kita cek. Nah, di sini ini ya. Gini saya. Nah, kita hitung. Di sini masing-masing nanti jarak tempuhnya berapa. Nah, ini tentang grafiknya ini. Kalau kita mau menghitung ya jarak dari mobil 1 tadi ya. Nah, ini jarak tempuh dari mobil 1 apakah benar itu. Nah, tinggal kita kalikan saja antara luasan grafik tadi. Nah, di sini kita soroti dulu yang bagian mobil 1. Nah, luas grafiknya tadi yang mana? Berarti yang sini. Nah, ini luasannya. Inilah luasan grafik dari grafik yang pertama. Oleh karena itu ya, di sini bisa kita tuliskan berarti S1 ya. Nah, atau jarak yang pertama itu sama dengan dapat tinggal luas alasnya. Nah, sana luas alasnya. Nah, panjangnya ini dari bawah ke atas 60, ini 60, terus ini ke sini 1. Berarti tinggal 60 kali 1. Berarti sama dengan 60 meter. Gitu ya. 60 kilometer ya. 60 kilometer karena satuannya di atas kilometer. Terus lanjut yang mobil kedua berarti S2, maka yang diarsir mana? Nah, berarti dari sini. Ya, dari sini sampai sini terus ke bawahnya nih. Nah, ini semua kotakan nih ya yang saling lingkaran ini ya. Nah, ini adalah daerah yang kita hitung dari mobil kedua. Nah, kita hitung maka sama dengan ya. Sama dengan ini
ke sana kan ini pas 40 ya, ini 40. Terus ini 40, terus ini 2. Jadi tinggal kita kalikan ya. Jadi 40 kalikan 2. Nah, tinggal luas daerahnya kan berbentuk persegi panjang ya. Maka tinggal panjang kali lebar gitu. 40 kali 2 sama dengan 80 kilometer. Terus lanjut S3. Sama kayak tadi caranya. Berarti di sini 30, ini 3. Jadi tinggal 30 kali 3 ya. Nah, tinggal 30 kali 3. Jadi sama dengan apa? 30 kali 3 sama dengan 90 ya. Nah, ini 90 kilometer. Nah, terus S4. S4-nya di sini. Ya, ini sini 10, sini 4. Nah, berarti tinggal 10 kali 4. Nah, 10 kali 4 sama dengan 40 kilometer. Nah, ini jadi ya. Jadi yang mobil pertama ya tadi ini, berarti daerahnya sini, berarti kita pakai angka 60 dikali dengan 1. Terus yang jarak kedua, berarti mobil kedua ini pakai 40 dikali 2, berarti 80. Yang mobil ketiga ini 30 dikalikan 3, berarti 90. Terus yang mobil keempat ini 10 dikali 4, jadi 40. Nah, kita cek yang C dan D. Mobil 1 menempuh jarak terpendek. Mobil 1 ini 60. Salah ya, karena yang terpendek itu adalah yang mobil keempat. Nah, karena 40 km. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Karena di sini mobil 3 yang paling jauh. Mobil 3 berapa ini? Nomor 3 adalah 90. Maka yang paling jauh. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Lanjut nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ada tentang bacaan. Nah, di sini ada kecelakaan yang mengakibatkan hancurnya. Nah, di sini ada kata-kata pada kabin kemudian hancur tak terbentuk setelah dihantam gulungan baja. Jadi di sini ada truk tronton yang membawa gulungan baja. Nah, gulungan baja itu sangat berat. Nah, gulungan baja itu ternyata bergerak ke depan karena Budiono melakukan mengerem mendadak. Nah, ini ya. Ini dikatakan mengerem mendadak. Nah, ketika mengerem mendadak ya, maka kita melihat hubungannya dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 ya. Ada hukum 1, hukum 2, dan hukum ketiga. Nah, karena ada terjadi pengereman mendadak ini termasuk termasuk ke hukum pertama. Ini tentang hukum pertama Newton. Nah, di hukum pertama Newton bahwasanya benda itu akan mempertahankan keadaannya. Maksudnya gimana? Jadi tadi kan di awal tadi truk itu membawa gulungan baja. Nah, berarti truk sama gulungan baja itu ketika bergerak maka bergerak dengan kecepatan yang sama. Misal truknya bergerak dengan kecepatan 60 km/jam, maka baja itu juga akan merasakan kecepatan yang sama. Tetapi ketika truk tadi tiba-tiba berhenti, nah maka baja tadi tidak bisa langsung berhenti. Nah, oleh karena itu baja tadi tetap akan mempertahankan kecepatannya itu 60 km/jam tadi. Nah, maka ketika tadi mengerem mendadak, baja tadi langsung langsung bergerak ke depan karena terlalu mendadak tadi mengeremnya gitu, karena berusaha mempertahankan keadaan atau mempertahankan kecepatannya tadi gitu. Makanya jawabannya inilah yang tepat adalah yang D. Nah, itu hukum 1 Newton tentang inersia gitu ya. Kalau hukum 1 tentang aksi reaksi itu salah, karena yang aksi reaksi itu hukum ketiga. Terus hukum kedua itu tentang percepatan gitu. Gitu. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 10. Ini tentang tabel ya, tentang tabel total energi. Nah, di sini ada 10 gram karbohidrat, 5 gram protein, sama 2 gram lemak. Nah, totalnya berapa? Tinggal dikalikan saja di sini ya. Jadi ini karbohidratnya ini ada 10, proteinnya ada 5, terus lemaknya ada 2. Tinggal kita kalikan aja sama masing-masingnya. Nah, jadi masing-masingnya tinggal 10 kali 4 40, terus 5 kali 4 20, 2 kali 9 itu 18. Tinggal ditambahkan biasa, ini 8 4 2 7. Nah, 78. Nah, hasilnya adalah 78 kilokalori. Berarti yang A gitu ya. Oke gitu ya. Jadi pembahasan kita 5 nomor pada video kedua untuk pembahasan ASPD Kabupaten Gunung Kidul. Oke, jangan lupa
ditunggu pembahasan berikutnya. Terima kasih.